Kita bahas putusan MK yang membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang serta bagaimana cawe-cawe Menteri Desa Yandri Susanto dalam perkara ini bersama tim hukum pasangan Ratu Zakiah Najib Hamas Dadi Haryadi serta pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Ferry Amsari. Selamat malam, Bung Dadi, Ferry. Malam, Dr. Rizka, Bang Dadi. Selamat malam, saya ke Bung Dadi dulu. Jadi kalau dari tim Anda, bagaimana menyikapi putusan MK? Apakah ya sudah karena itu putusannya final dan mengikat, saat ini fokusnya adalah PSU saja? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang sudah sering kita berulang kali sampaikan bahwa apapun putusan itu memuaskan atau tidak memuaskan yang keluar dari Mahkamah Konstitusi atas putusan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah, maka kita harus patuh dan hormat terhadap putusan itu. Tapi patuh dan hormatnya kita terhadap putusan itu artinya kita menjalankan isi putusan semua pihak ya yang diperintahkan dalam amar putusan. Tapi juga kita harus melihat apakah memang ada rasa keadilan dalam putusan itu, apakah memang sudah sesuai dengan etiknya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Jadi kalau masih ada potensi-potensi terlanggarnya etik dalam putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah itu, kita juga masih bisa melakukan upaya hukum untuk menjelaskan kepada publik bahwa ada kehilapan hakim atau kesalahan dalam mengucapkan putusan tersebut pada aspek yuridisnya, sehingga nanti ada lembaga lain, misalnya Majelis Kehormatan yang akan memeriksa apakah itu ada pihak yang menjadi hakim terlapor atau hakim terduga sebagaimana diatur dalam peraturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya kami pihak terkait ya, kami sebagai pihak terkait, karena dalam konteks yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan ini kan menjadi termohon adalah KPU. Kami hanya menjaga kepentingan hukum dari klien kami sebagai pasangan calon bupati dan wakil Bupati Serang, dan kami sebagai pihak terkait itu memang sudah diterima dan didudukkan sebagai pihak terkait, sehingga kami punya hak hukum untuk memberikan keterangan pihak terkait. Jadi kami sudah jawab apa yang menjadi dalil permohonan. Di mana saja yang sudah dijawab itu? Bisa dijelaskan Bung Dadi, apa-apa saja yang sudah dijawab? Kita mencatat bahwa apa yang menjadi dalil permohonan itu adalah pada adanya ya bagaimana ketentuan Undang-Undang Pilkada yang mengatur adanya pejabat negara, pejabat pemerintahan yang kemudian terlibat itu untuk menguntungkan salah satu calon peserta pemilihan yang kemudian didalilkan oleh pemohon, maka sanksinya bisa pada pembatalan calon. Makanya dalam dalam petitum permohonan pemohon tersebut tidak ada pada PSU. Jadi petitum pemohon pasangan calon nomor 1 itu adalah permintaan diskualifikasi, tapi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi justru adalah keluar daripada petitum dari pemohon itu sendiri. Nah, kami sebagai pihak terkait sudah menjawab apa yang kemudian didalilkan pada tanggal 3 Oktober terjadi mobilisasi atau konsolidasi ya para kepala desa yang didalilkan oleh pemohon itu hadir 85%, ya, yang didalilkan oleh pemohon bahwa kehadiran kepala desa itu digerakkan, dimobilisasi oleh Yandri Susanto sebagai Menteri Desa. Padahal pada tanggal 3 Oktober itu Yandri Susanto itu warga negara biasa, tidak melekat jabatan pemerintahan apapun atau sebagai pejabat negara apapun. Satu, dia sudah bukan lagi menjadi wakil ketua MPR dan bukan menjabat sebagai Menteri Desa. Lalu bagaimana dalil permohonan bahwa didalilkan terstruktur sistematis dan masif kewenangan seorang Yandri Susanto yang tidak memiliki jabatan apapun mampu menggerakkan 85% kepala desa. Karena dalam keterangan saksi yang kita hadirkan, yaitu Ketua Abdesi itu sendiri, bahwa mengundang Yandri Susanto itu kapasitasnya adalah sebagai penasehat Abdesi. Jadi beliau itu adalah sebagai undangan, bukan sebagai mobilitator dalam kegiatan Abdesi tersebut. Di poin ini dulu, karena ini yang jadi highlight dari putusan MK. Bung Ferry, bisakah dipisahkan kalau tadi keberatan dari pihak termohon bahwa dari pihak paslon nomor urut 02 bahwa harusnya dipisahkan Yandri Susanto kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai menteri. Bisakah demikian?
Tidak ada dalam konsep kajian hukum tata negara ya, terutama untuk pejabat negara itu dipisah. Karena berbagai fasilitas negara juga melekat pada dirinya. Meskipun dia hadir atau datang karena kepentingan yang berbeda. Itu sebabnya kan ajudannya, stafnya ikut hadir. Sebenarnya problematika penerapan pasal 71 Undang-Undang Pilkada itu soal pejabat negara sudah tuntas. Kalau kita melihat konstruksi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Pilkada itu memang pejabat negara yang dikaitkan dengan Undang-Undang ASN, salah satunya menurut pasal 58 adalah menteri, ya tidak boleh kemudian melakukan keputusan dan atau tindakan. Jadi tindakan pun tidak boleh. Gitu ya. Apa saja tindakan yang berkaitan dengan kampanye tentu tidak boleh dilakukan. Jadi bahkan ya sifat kampanye itu kan tidak hanya sekedar menyampaikan visi misi ya, program, tetapi juga citra diri. Begitu dia menyampaikan sesuatu yang mengarah kepada salah satu pasangan calon yang diduga oleh Mahkamah Konstitusi, itu sebuah perbuatan yang tidak fair dalam proses penyelenggaraan pilkada, maka ya tentu MK menilai ada proses yang tidak fair, apalagi jabatannya menteri, gitu ya. Ya, baik. Jadi makanya kalau kita lihat ya presiden itu kemana saja dikawal, menteri juga kemana saja dikawal. Baik. Oleh karena itu perdebatan ini tuntas sebenarnya. Problematikanya apa yang diterapkan ke Menteri Yandri tidak diterapkan di masa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita akan bahas lagi soal ini, Deveri dan juga Bung Dadi usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
kembali di Sapa Indonesia Malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami masih berdiskusi bersama dengan tim hukum pasangan Ratu Zakiyah Najib Hammas Dadi Haryadi dan pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Ferry Amsari. Saya ke Bung Dadi. Tadi kalau dari Bung Ferry harusnya perdebatan itu sudah tidak dibahas lagi karena tidak bisa juga dipisahkan mana pejabat negara sebagai pribadi dengan melekat sebagai jabatan. Nah, tapi dengan penjelasan ini, artinya apakah akan ada langkah hukum lain yang ditempuh, misalnya ke tadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau seperti apa, Bung Dadi? Ya, saya komentar dulu Bung Ferry tadi kan salah juga memberikan komentarnya. Bahwa yang didalilkan pemohon itu adalah pertemuan abdesi yang dihadiri Pak Yandri Susanto tanggal 3 Oktober. Tidak ada Pak Yandri Susanto sebagai Menteri Desa pada tanggal 3 Oktober pada saat menghadiri Rakercap abdesi itu. Jadi tidak ada melekat jabatannya, kewenangannya, dan pas negara yang digunakannya. Saya setuju dipisahkan antara pejabatannya dengan pribadi. Kalau memang Pak Yandri pada yang didalilkan oleh pihak pemohon sebagai Menteri Desa pada tanggal 3 Oktober menghadiri acara Rakercap. Tapi pada acara Rakercap abdesi itu Menteri Yandri Susanto sebagai pribadi, sebagai warga negara yang tidak melekat jabatan di pemerintahan apapun. Ada persoalan di situ dan itu yang menjadi dalil bantahan daripada kita sebagai pihak terkait. Lalu juga memang ada beberapa hal yang benar kita buktikan justru pasangan calon nomor urut 1 yang menjadi pemohon yang banyak melakukan memobilisasi, menggerakkan kepala desa dan aparatur sipil negara. Karena kita ingat ya, kepala daerah Bupati Serang saat dilakukannya pemilihan bupati dan wakil bupati itu adalah bibinya daripada calon bupati Serang nomor urut 1. Jadi sebetulnya penggunaan kewenangan, fasilitas pemerintahan itu justru bisa diakses oleh pasangan urut nomor 1. Jadi itu juga yang kita laporkan adanya penggunaan rumah jabatan dinas bupati yang digunakan sebagai home base daripada tim pemilih pasangan urut nomor 1 yang disewa melalui APBD Kabupaten Serang tapi digunakan untuk di markas dengan pasangan calon nomor urut 1 melakukan pelantikan relawan dan sebagainya. Kita buktikan bahwa yang didalilkan berupa asumsi dan alibi itu menjadi tidak benar karena tidak pernah ada laporan ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menerima dugaan pelanggaran pemilihan. Tidak pernah ada putusan daripada Bawaslu yang menyatakan adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pak Menteri Desa Yandri Susanto karena pengawasannya dilakukan sangat ketat. Pada saat Rakercap ada pengawas Bawaslu di sana. Pada saat melakukan haul juga waktu beliau sudah menjabat Menteri Desa juga ada Bawaslu banyak di sana melakukan pengawasan. Dan ada laporan dari kubu pasangan calon nomor urut 1. Tapi dilakukan pemeriksaan, kajian, dan putusan dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan. Apa? Pengawasnya, komisionernya pun langsung terjun ke lokasi melakukan pengawasan. Jadi bukti apa yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran pemilihan administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena kalau bicara TSM kan harus pada adanya penyelenggara pemilihan yang curang secara berjenjang ke bawah. Dia tidak mendalilkan bahwa adanya peran KPU yang sebagai penyelenggara pemilihan yang melakukan kecurangan itu tidak juga didalilkan. Gitu. Bung Ferry silakan ditanggapi dulu. Tadi masih tidak terima apakah soal yang Bung Yandri termasuk juga soal TSM, tudingan TSM, putusan soal TSM. Kesalahan fatal Bang Dadi ini dia fokus kepada dalil pemohon. Padahal dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bisa menemukan fakta-fakta lain. Itu sebabnya konsep ultra petita di Mahkamah Konstitusi kan diperbolehkan. Bahwa fakta ditemukan keterlibatan, sikap dan tindakan dari Pak Menteri yang punya kecondongan kepada salah satu pasangan calon, itu yang ditemukan Mahkamah. Dan kebetulan bisa kita pahami bahwa jabatannya cukup bisa mempengaruhi gerak dan tindakan kepala desa. Nah itu yang menjadi pertimbangan Mahkamah. Sebaliknya memang ada poin penting yang juga kita temukan di dalam berbagai persidangan Mahkamah Konstitusi, pengabaian proses administrasi di Bawaslu. Nah di titik itu mungkin poin Mas Dadi cukup kuat ya bahwa kok ada proses sengketa administratif yang tidak dilakukan oleh berbagai pihak yang diabaikan di MK. Tapi soal pembuktian bahwa keterlibatan penyelenggara negara terutama pejabat negara yang
berkaitan dengan pilkada, menurut saya sudah tidak bisa dibantah lagi. Banyak sekali faktanya, begitu ya. Terutama dalam kasus keterlibatan Pak Yandri. Nah, mestinya fokusnya bukan lagi melaporkan ke MK. Saya agak yakin agak sulit di MK itu kalau bicara bahwa ini ada pelanggaran etik MK. Fokusnya memang ketimbang tadi adalah siap di second round ini untuk kemudian bertarung membuktikan bahwa keterlibatan Pak Yandri tidak mempengaruhi kesukaan pemilih kepada calon. Nah, pada tahapan itu yang jauh lebih penting menurut saya yang perlu dihemati, diperhatikan di dalam sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oke, nah Bung Dadi, apakah masih perlu untuk dibawa ke MK atau tadi seperti Bung Ferry katakan ya sekarang fokus kepada second round karena kan akan ada pemungutan suara ulang, artinya harus dibuktikan kembali apakah pasangan yang klien Anda ini bisa kembali memenangkan pemungutan suara. Ini kan persoal keyakinan masyarakat, Mbak. Apakah betul suara murni masyarakat, ya, lelah payah kita membangun demokrasi ini dengan biaya yang sangat tinggi, lalu diputus menjadi PSU dengan harus mengeluarkan biaya lagi, ya, lalu apakah nanti kemudian partisipasi publiknya memang tercapai sesuai dengan DPT yang ada, gitu kan? Apakah nanti pemilihan bupati Kabupaten Serang ini terlegitimasi atau tidak? Karena nanti bisa saja terjadi jumlah partisipasi dalam pemilihan pemungutan suara itu semakin menurun atau memang justru semakin meningkat, ya. Tapi kalau tadi kata Bang Ferry bahwa kemudian nanti ini bisa dibuktikan, ya kami yakin dan kami sangat yakini bahwa masyarakat di Kabupaten Serang itu ingin perubahan yang sangat nyata di Kabupaten Serang. Jadi sudah sangat lelah dan ingin ada perubahan yang baik, ya, pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih, ya, tidak pada selalu terlibat dalam persoalan-persoalan KKN. Nah, ini sebetulnya menjadi mental dari kenapa kemudian Ibu Ratu Zakiah bisa memenangkan sampai dengan 70%, walaupun dalam teknik kampanyenya dibantu oleh adanya Charlie Van Houten, Raffi Ahmad yang belusukan gitu kan, membangun semangat, spirit bahwa perubahan bisa terjadi di Kabupaten Serang. Dan saya yakin memang bukan keterlibatan dari suami daripada Ibu Ratu Zakiah. Itu hanya persekian saja karena punya hubungan hukum suami istri saja yang lalu dikait-kaitkan seolah-olah Pak Yandri selalu membela istrinya. Kan seperti itu gitu. Tapi kalau tadi dinyatakan bahwa kemudian apa yang kami bawa ke MK itu sebenarnya kami ingin memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini murni beraspek hukum apa keluar dari aspek hukumnya? Baik. Nah, kalau umpamanya kami menemukan, menganalisis, mengkaji bahwa ada hal etik yang dilanggar, walaupun tidak merubah putusan, kami bisa menjelaskan kepada pemilih di Kabupaten Serang bahwa ini ada persoalan dalam putusan ini ketika diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami ingin. Itu juga hak dari pihak terkait, tapi bicara soal putusan MK harus segera dilaksanakan dengan final meningkat. Kita masih menunggu kapan pemungutan suara ulang akan dilakukan. Informasi terakhir, KPU Kabupaten Serang akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait dengan waktu PSU ini atau pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang. Terima kasih Bung Dadi Haryadi, tim hukum pasangan Ratu Zakiah Najib Hamas. Terima kasih juga Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.